Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrianti dengan nomor induk mahasiswa 12010120070. Saya Prodi Pendidikan Kimia semester 3 kelas C Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang saya hormati Bapak Dosen Pangoloan Soleman Ritonga, SPD MSI, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Anorganik 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Yang mana indikator pembahasannya yang pertama yaitu klarifikasi unsur-unsur dalam sistem periodik unsur. Yang kedua, sifat-sifat perioditas. Yang ketiga, konfigurasi elektron dan struktur sistem periodik modern. Baiklah, yang pertama yaitu klarifikasi unsur-unsur dalam sistem periodik unsur. A. Sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Sejarah perkembangan sistem periodik unsur dikelompokkan menjadi beberapa pengelompokan. Yang pertama yaitu Johann Wolfgang Dobeneiner mengelompokkan unsur-unsur yang sangat mirip sifatnya. Ternyata tiap kelompok terdiri dari 3 unsur, sehingga kelompok itu disebut dengan triad. Apabila unsur-unsur dalam satu triad disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya. Ternyata massa atom maupun sifat-sifat unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif maupun sifat-sifat unsur pertama dan ketiga. Yang kedua yaitu sistem oktav dari Johann Alexander Reinhard Naumann pada tahun 1869. Menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Unsur-unsur berselisih 1 oktav. Unsur nomor 1 dengan unsur nomor 8, unsur nomor 2 dengan unsur nomor 9, dan seterusnya mempunyai sifat-sifat yang mirip. Maka sistem ini disebut dengan oktav. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem periodik Lothar Meyer pada tahun 1864. Lothar Meyer melakukan pengamatan hubungan antara kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Ia membuat kurva volume atom sebagai fungsi dari massa atom. Kemudian pada tahun 1868, Meyer menyusun unsur-unsur ke dalam tabel berdasarkan kenaikan massa atom dan pengulangan. Keperiodikan sifat fisik dan kimia unsur. Yang keempat yaitu sistem periodik Dmitri Ivanovich Mendeleev. Pada tahun 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev mengemukakan bahwa sifat-sifat unsur adalah sifat fungsi periodik di massa atom, yaitu unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat ditempatkan dalam satu jalur vertikal yang disebut golongan, dan pengulangan sifat unsur menghasilkan baris yang disebut dengan periode. Yang B yaitu klarifikasi unsur-unsur. Di tahun 1984, J.A.R. Naumann mengklarifikasikan unsur berdasarkan kenaikan berat atomnya. Unsur ini dapat dikenali dengan nomor urut dan dibagi dalam 7 golongan. Ketujuh golongan tersebut ialah hidrogen, litium, barium, karbon, nitrogen, boron, dan serta oksigen. Hubungan ketujuh golongan ini dikenal dengan hukum oktav. Golongan pada sistem periodik unsur itu sendiri merupakan kolom vertikal yang terdapat pada tabel periodik. Golongan dianggap penting untuk metode mengklarifikasikan unsur-unsur. Dan yang kedua yaitu sifat-sifat perioditas. Terbagi menjadi 5 bagian, yaitu jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga aftinitas elektron, dan yang keempat elektronegatifan vitas, dan yang kelima sifat logam dan non-logam. A. Jari-jari atom. Atom merupakan jarak
antara inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar. Menurut teori atom modern, jari-jari atom adalah setengah jarak antara dua inti atom sejenisnya. Bagaimana kecenderungan sifat jari-jari atom? Perhatikan ilustrasi ukuran jari-jari atom dalam PN berikut. Di dalam satu golongan, jari-jari atom semakin ke bawah cenderung semakin lebar dan dalam satu periode. Semakin ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil. Yang kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom atau ion dalam fasenya fasen gas. Contoh, kalsium merupakan energi ionisasi pertama. IE1 adalah 590 kJ per mol. Dengan rumus yaitu Ca dalam kurung gram ditambah dengan 590 kJ menjadi dengan Ca plus dalam kurung gram pangkat plus E negatif. Energi ionisasi kedua yaitu IE2 adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron kedua. Dengan rumus Ca tambah gram tambah 1405 kJ menjadi Ca2 ditambah dalam kurung gram pangkat tambah E negatif. IE2 selalu lebih besar dan IE1 karena lebih sulit untuk melepaskan elektron dari ion bermuatan positif. Kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur dalam satu golongan atau satu periode dapat dipelajari melalui gambar. Unsur-unsur yang segolongan keelektronegatifannya semakin ke bawah semakin kecil karena gaya tarik menarik inti semakin lemah. Unsur-unsur yang seperiode keelektronegatifannya semakin ke kanan semakin besar. Yang C yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat satu elektron dari bentuk atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion dengan muatan. Contohnya, Cl dalam kurung gram ditambah E1 negatif menjadi Cl kurang dalam kurung gram sama dengan negatif 349 kJ. Jika 1 mol atom klorin menangkap 1 mol elektron untuk membentuk 1 mol ion klorin, energi yang akan dibebaskan adalah sebesar 349 kJ. Jadi harga afinitas elektron untuk klorin adalah sebesar negatif 349 kJ per mol. Unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif mempunyai kecenderungan besar menyerap elektron pada unsur afinitas selektronnya sehingga bertanda positif. Makin negatif nilai afinitas elektron, berarti makin besar kecenderungan elektronnya. Perhatikan gambar grafik berikut. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar karena jari-jari semakin kecil dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar dan atom semakin mudah menarik elektron dari luar. Yang D yaitu elektronegativitas. Elektronegativitas adalah kemampuan suatu atom untuk menarik ke dalam ikatan ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Keelektronegatifan diukur dengan menggunakan skala Pauling yang besar antara 0,7 sampai 4. Unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan besar cenderung menerima elektron dan akan membentuk ion negatif. Unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan kecil
cenderung melepaskan elektron dan akan membentuk ion positif. Unsur-unsur yang selogam, keelektronegatifannya semakin ke bawah semakin kecil, karena gaya tarik-menarik inti semakin lemah. Unsur-unsur yang seperiode, keelektronegatifan semakin ke kanan semakin besar. Yang terakhir yaitu sifat logam dan non-logam. Sifat-sifat unsur yang logam yang spesifik adalah mengilap, menghantarkan panas dan listrik, dapat ditempatkan menjadi lempengan tipis, serta dapat direntangkan menjadi kawat atau kabel panjang. Sifat-sifat logam tersebut merupakan pembeda dengan unsur-unsur bukan logam. Sifat logam dalam sistem periodik semakin ke bawah semakin bertambah dan semakin ke kanan semakin berkurang. Unsur-unsur yang berada pada batas antara logam dengan bukan non-logam menunjukkan sifat ganda. Misalkan saja, yang A, berlium dan aluminium adalah logam yang memiliki beberapa sifat bukan logam. Zat-zat ini disebut dengan unsur-unsur amfoter. Yang kedua yaitu boron dan silikon adalah unsur bukan logam yang memiliki beberapa sifat logam yang disebut dengan metalloid atau semi logam. Yang ketiga yaitu sistem periodik modern. Di dalam sistem periodik modern ditemukan keteraturan pengulangan sifat dalam periode atau baris dan kemiripan sifat dalam golongan atau kolom. Yang pertama yaitu golongan. Golongan adalah susunan unsur dalam SPU ke arah tegak vertikal. Secara garis besar, unsur-unsur dalam tabel periodik modern dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan utama atau A meliputi yang pertama golongan 1A disebut dengan golongan alkali. Yang kedua golongan 2A disebut dengan alkali tanah. Golongan 3A disebut golongan borona atau aluminium. Golongan 4 disebut golongan karbon atau silikon. Golongan 5A disebut golongan nitrogen atau fosfor. Golongan 6A disebut golongan oksigen atau sulfur. Golongan 7A disebut golongan halogen. Golongan 8A atau O disebut golongan gas mulia atau inert. Yang B yaitu golongan transisi atau golongan B, meliputi golongan 1B sampai golongan 8B. Yang kedua yaitu periode. Periode adalah susunan unsur-unsur dari SPU arah mendatar atau horizontal. Pada periode dibagi menjadi dua yaitu periode pendek meliputi periode 1 terdiri atas 2 unsur. Periode 2 terdiri atas 8 unsur. Periode 3 terdiri atas 8 unsur juga. Yang B yaitu periode panjang, meliputi periode 4 terdiri di atas 18 unsur. Periode 5 terdiri atas 18 unsur. Periode 6 terdiri atas 32 unsur. Sedangkan periode 7 belum lengkap. Dalam pembagian blok dalam sistem modern dapat dilihat dalam gambar tersebut. Hubungan konfigurasi elektron dengan golongan dan periode. Contohnya 11 Na, yaitu S2, S2S2, 2P6, 3S1. Berarti 11 Na berada pada golongan 1A periode 3. Yang kedua yaitu 26S, 1S2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 1, 3P pangkat 6. Berarti 26S berada pada golongan 6A periode 3. Dan 26Cr yaitu 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 3D pangkat 4. Berarti 26Cr berada pada golongan 6 periode 4. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.